Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke pertemuan ke-9. Untuk itu, kita langsung saja kita akan mengenal tentang struktur array satu dimensi. Baik, selanjutnya array satu dimensi, pengertian satu dimensi ini, array dapat diartikan sebagai sesuatu yang berbasis atau berderet-deret. Nah, di mana dalam pemrogramannya array adalah satu variabel sejenis yang berderet-deret sedemikian rupa sehingga alamatnya saling bersambung atau bersebelahan atau berdampingan atau biasanya continue. Ini satu ilustrasi di bawah ini. Selanjutnya ini ada satu kotak array yang dimana dalam ilustrasi satu dimensi ini kita dapat melihat bahwa dalam kotak ini terdiri dari ada 7 buah elemen atau biasa juga dikatakan 7 buah kolom atau juga biasanya dikatakan 7 buah sel. Array satu dimensi di mana memiliki A-nya 7, yaitu kita dapat melihat pada gambar di samping ini, di mana menunjukkan nilainya ada mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita dapat membaca bahwa A itu dengan indeksnya 0, terus A yang ke 0, dan A yang 0. Nah, di mana A ini berstrukturnya array atau alamatnya akan berkembang. Kita akan mengenal tentang adanya alamat elemen array satu dimensi. Nah, mengenal array satu dimensi ini, alamat suatu array atau saling bersambungan, bersebelahan, atau continue. Di sini ada contoh alamat ya, kita dapat melihat contoh di bawah ini sudah tertera bahwa contoh 1 di sini dia akan memiliki nilai A-nya itu ada nilainya 5, di mana kita dapat melihatnya dalam array ini yang terisi dan juga yang tercetak ada memiliki nilainya, dan juga di array ini dia memiliki ada 5, tetapi yang terisi dalam kotak ini kita dapat melihat 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di mana dia ada juga yang dikatakan alamat yang dicetak dengan notasi bilangan heksadesimal. Nah, di mana alamat ini bisa juga berbeda bila di run atau pada dikomputasikan dengan sistem yang berbeda. Ya, ini juga sama, ya, ada integer juga yang memiliki array-nya juga akan memiliki hasil print nilai dia memiliki anu, karena maksudnya dia memiliki alamat elemen A-nya itu mulai dari 0 dan dicetak dengan formatnya X. Nah, di mana dicetak itu dalam bentuk heksadesimal. Baik, ini juga sama, kita dapat melihat bahwa ini ada integral byte. Nah, di mana terisi A-nya 0, A1 sampai dengan A4 itu di mana ada satu elemen integer dan memiliki 2 byte. Nah, di mana satu elemen itu kita dapat melihat bahwa dia memiliki nomor byte ini yang diambil sebagai alamat, dan juga satu elemen lagi atau long integer atau memiliki 4 byte. Terus memiliki satu elemen dinamakan nomor byte-nya ini yang diambil sebagai alamat. Baik, selanjutnya ini contoh include A memiliki nilainya 5, yaitu 25, 12, 17, 10, 15, dan 19. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dia akan terisi dengan 0, 1, 2, 3, 4. Dan juga kalau kita lihat bahwa dalam ini kan melebihi kapasitas array, sehingga akan menyebabkan ada namanya error. Kenapa dia error? Karena dia memiliki nilai yang melebihi kotak
atasnya. Sehingga akan terjadi error karena jumlah data yang disimpan kan ada 6 buah. Sedangkan jumlah elemen yang disediakan hanya 5 elemen. Sehingga dia akan error. Baik, selanjutnya contoh kedua juga kita dapat melihat ada include ya, in A5 sama dengan 0. Nah, di sini juga untuk array numeriknya ini bila diisi hanya sebagian elemen. Mulai dari elemen yang pertama, maka sisa elemen yang tidak diisi oleh bahasa C otomatis diisi dengan 0. Kita dapat melihat pada tabel seperti ini. Baik, jadi untuk dapat terbacanya A0, A1, dan juga A4. Ya. Selanjutnya, kita akan menyiapkan bagaimana sih array character string atau satu dimensi lengkapnya dengan isinya. Kita dapat melihat dalam bentuk bila diisi hanya sebagian elemen atau memulai dari elemen pertama, maka sisa elemennya akan tidak diisi, akan diisi dengan karakter 0. Ini contoh ya. Ini juga ada include, chartnya C-nya ada nilainya 5, tapi nilai abjadnya ada A, B, dan C. Nah, di mana array chart ini bila diisi hanya sebagian, mulai elemen pertama, maka elemen selebihnya akan diisi dengan karakter 0. Nah, kita dapat melihat dalam tabel di samping ini akan terisi 0, 1, 2, 3, 4, dan angka A, B, C, dan 0-nya akan terisi di kotak berikutnya. Dan dikatakan charter 0. Nah, kenapa? Karena charter 0 ini dia hanya memiliki 1 byte dan memiliki 8 bit, sehingga semua bitnya itu dikatakan off. Ini contoh berikutnya juga kita dapat melihat ada include ya, chartnya 5 juga sama terisi nilai A, B, C, dan atau kita dapat melihat bahwa dalam include-nya ini void mengisi chart 5 ini dengan tanda nilainya itu ada mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan akan terisi dengan abjad A, B, dan C, sehingga charter 0-nya juga akan terisi dalam kotak yang di atas. Ya, sama ini kalau contohnya pakai bahasa C++ ya, kita dapat melihat juga bahwa chart C memiliki nilainya 5 sama dengan A, B, dan C. Nah, di mana bila dicetak untuk A-nya itu for-nya I sama dengan 0 atau I lebih kecil dari 4, I++. Nah, di mana untuk code-nya akan diselesaikan sehingga akan tercetak A, B, C, sehingga akan selesai dengan memiliki 2 karakter yang ada 0-nya. Kita dapat lihat di tabel di samping, yaitu A, B, C, dan memiliki 2 karakter yang charternya 0. Terima kasih untuk materi hari ini dan selamat siang.